Alright, gimana guys? Aman kan hari ini? Oke, pada video kali ini gue akan membahas Bitcoin, Ethereum, dan juga altcoin versus Bitcoin guys. Di sini gue akan membuat sebuah analisa teknikal lagi, gimana skema yang bisa terjadi terhadap Bitcoin guys. Dari skema bullish ataupun skema bearishnya ya guys. Di sini gue akan berusaha realistis ya, seobjektif mungkin. Intinya pada video kali ini gue akan bahas teknikal dari Bitcoin dan juga kira-kira altcoin mana aja yang sekiranya kuat nih lawan Bitcoin ya guys. Oke, langsung aja ke pembahasannya, let's go. Gas bro. Yo, what up guys, balik lagi channel Ihsan Gas and welcome to Crypto Time yo. Dimana setiap harinya gue membahas mengenai cryptocurrency atau crypto aset, baik dari technical analysis, data on-chain, news atau sentimen, dan juga pokoknya hal-hal info-info menarik yang penting buat kita ulas di dunia kripto ini, dan juga bisa membantu kamu untuk lebih cuan intinya. Oke, langsung aja ke pembahasan utama. Oke, sebelum kita masuk ke technical, kita lihat di sini coin market cap ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari market cap ya, hari ini mengalami kenaikan guys ya, increase 4,87% guys. Terus kemana likuiditasnya masuk? Ya ke altcoin ya, seperti yang gue bilang. Sekarang kalau kita lihat ke chart Bitcoin dominance, lihat Bitcoin kekuatannya sudah melemah ya. Jadi likuiditasnya masuk ke altcoin. Terus mana aja altcoin yang kuat ya? Sudah jelas ya, seperti yang gue bahas pada video mungkin 4 hari sebelumnya, Ethereum. Oke, kalian mungkin nonton video ini, silahkan. Mungkin kalian boleh tonton ini, Ethereum semakin kuat ya. Dan juga kalian tonton yang ini ya. Yang ini juga, yang ini juga. Itu semua membahas mengenai bagaimana potensi altcoin ya. Meskipun nggak semua altcoin ini akan bagus ya. Langsung aja kita bahas mengenai Bitcoinnya dulu guys, sebelum kita bahas altcoinnya. Seperti yang kalian tahu, gua belum serok lagi ya. Setelah gua serok di 29.000, di 30.000 sampai 31 ribuan, terus kemarin TP di 41.000. Kalau kalian nonton, gua sampai sekarang belum serok lagi dan sekarang masih menunggu. Nah, di sini gua akan membagikan skema apa yang kemungkinan bisa terjadi terhadap Bitcoin. Ini kalau kita lihat sekarang ya, gua udah menggambarkan di sini head and shoulder ya. Nah, skema head and shoulder ini sebenarnya terjadi juga terhadap Bitcoin dengan time frame yang sangat besar tapi ya. Di sini guys ya. Kalian mungkin tahu pembahasan gua 3 bulan yang lalu di saat Bitcoin sempat membentuk sebuah head and shoulder di sini guys. Ya. Kalian tahu efeknya dan sebahaya apa gitu ya, head and shoulder. Di saat dia break dari head and shoulder ya. Lihat bearishnya lumayan ya, lumayan lama gitu maksudnya. Ini kalau kita lihat di sini menggunakan ini time frame 1 hari ya. Di sini terbentuk dalam RSI, terbentuk sebuah downtrend dalam indikator ya. Jelas ya. Dan ini selesai downtrend di area di sini ya. Nah, sekarang ini kan lebih kecil ya head and shoulder-nya. Jadi kemungkinan tidak akan selama itu juga. Nah, ini kemungkinan kalau Bitcoin ini breakdown dari ini guys ya, garis putih ini yang gue garisin. Ini skemanya emang bearish ya. Dan targetnya itu sini ya. Bisa ke area harga 3.300-an guys ya. Bisa sampai situ guys. Contoh yang lama nih. Lihat, pas banget kan, sesuai targetnya juga kan. Jadi begitu guys. Tapi ini belum juga kemungkinan benar-benar terjadi guys ya. Kita rubah lagi ke time frame 4 jam lagi ya. Ada juga skema kedua yang gue bisa lihat di sini. Gue secara tren intinya Bitcoin ini trennya bearish kan ya, tren turun seperti yang gue bahas pada video 2 hari sebelumnya. Mungkin kalian yang nonton mungkin udah ngerti lah, udah wanti-wanti ya. Di sini gua bisa kategorikan juga Bitcoin bisa saja membentuk sebuah falling wedge ya. Lihat, di sini juga Bitcoin bisa saja membuat sebuah falling wedge. Dan falling wedge sebuah chart bullish ya guys. Jadi, kira-kira area sini yang perlu kita perhatikan ya. Pertama support ini dan juga resistance ini. Ya. Kita harus perhatikan di situ. Apabila ya Bitcoin ini break dari support ini ya, yang garis putih ini,
kecenderungan bearishnya semakin bahaya. Mungkin gua akan take profit ya, pembelian gua Bitcoin di sini, gua akan take profit lagi. Setelah kemarin gua take profit di area 41 ribuan, gua akan mungkin take profit lagi di sini. Kalau ini kemungkinan terjadi break di sini ya, breakdown. Tapi apabila Bitcoinnya di sini breakout ya, mungkin ini sekitaran area ke 39 ribuan, mungkin gua malah akan menambah ya. Terus kita lihat juga indikator RSI-nya guys. Ini jelas juga ya. Lihat, downtrend juga kan. Nah, butuh untuk Bitcoin atau RSI indikatornya ini break sini guys. Ya. Itu juga salah satu tanda indikator mungkin gua untuk ambil lagi. Nggak harus break di sini juga. Ketika dia bisa break dari garis downtrend RSI ini, kalian bisa masuk di situ guys. Atau gua juga akan masuk di situ guys. Ya, itu planning dari gua. Tapi sekarang ini belum terlihat ya tanda tanyanya. Jadi ini masih kelanjutan dari bearish divergence-nya guys ya, yang ini dibentuk dari sini guys. Sini kan udah gua omongin ya. Lihat deh Twitter gua lah. Tadi pagi juga udah gua ngasih tahu ya nih, tuh. Belum mampu break ya. Ini indikator yang masih kelanjutan dari bearish divergence-nya nih. Terus juga Ethereum ya. Bearish divergence terhadap Ethereum ya. Dan akhirnya tadi Ethereum di bawah flash ke sini ya, turun sampai sini. Tapi lihat sekarang Ethereum guys, kuat banget kan, sesuai yang gue bilang di video sini ya guys ya. Kalau kalian nonton video ini, mungkin kalian juga akan serok Ethereum. Karena Ethereum dominasinya udah sangat luar biasa mengalahkan Bitcoin guys. Ya udah gue bahas lagi, lihat. Ini ETH terhadap Bitcoin, lihat. Lihat, kuat banget Ethereum. Ethereum break dari descending triangle-nya guys, lihat. Ini gimana strongnya Ethereum nih, ya. Dan nanti subuh ya kalau nggak salah, atau nanti malam ya, untuk EIP 1559 nya ya akan ada announce-nya ya, seperti apa untuk hasilnya. Mungkin ini juga respon dari itu ya, kenaikan Ethereum hari ini. Tapi hati-hati juga sih, biasanya kan orang-orang tuh ada namanya buy on rumor, sell on news ya. Biasanya kalau newsnya udah kencang banget, hati-hati gitu ya. Tadi ada yang komen di Twitter, dia tanya, kalau TP dulu aman nggak bang? Terserah sih, kalau gua nggak akan ditradingin ETH ini, gua hold aja. Paling cari posisi buat nambah ya, itu bener. Ketika gua lihat posisi Ethereum akan turun gitu ya, gua siap-siap untuk ambil posisi gitu buat beli lagi. Belum ada rencana buat TP ya, selama target yang gua tentukan belum kecapai. Target gua kan Ethereum ke 3 ribuan ya, sesuai dengan planning double bottom ya. Yang Bitcoin udah gua bahas, ini seperti itu. Sekarang kita masuk ke Ethereum. Right, jelas banget Ethereum strong banget. Tadi kita udah kalian lihat bagaimana compare Ethereum terhadap Bitcoin. Jelas banget Ethereum lebih strong dari Bitcoin, sesuai dengan video kemarin. Dan lihat sekarang juga pergerakannya, pantulannya cepet ya, setelah dibawa turun ya dari bearish divergence-nya ya. Lihat, coba kita tarik, apakah dia sudah break? Ini sebenarnya belum juga ya. Ethereum juga belum benar-benar break dari bearish divergence-nya ini guys ya. Kalau kita tarik dari sini, ini mulainya nih dari sini kan, lihat masih kecenderungan bearish divergence nih guys ya. Tapi ini mungkin beberapa menit lagi nih, beberapa detik lagi kali, mungkin aja dia bisa break di sini ya. Itu kelanjutan bullishnya semakin kelihatan ya, semakin kuat. Mungkin bisa sampai ke target dari gua ya. Target gua kan untuk Ethereum nih 3 ribuan ya. Tapi ya, kalau nggak mampu break ya dari trendline ini guys, atau ini ya, trendline yang ada pada RSI-nya ya, yang ini nggak mampu break gini, ya dia akan lanjut koreksi lagi guys. Tunjukkan begini lagi ya. Jadi penentuannya ini beberapa jam ke depan lagi nih kayaknya. Dan juga ya, kalau dia mampu break dari sini guys ya, ini sangat menarik banget guys. Ini juga bisa kita bilang sebagai inverted head and shoulder guys, ini ya, shoulder, head ya. Juga ini break dari sini guys ya, begini ya. Ini juga akan break dari sini guys. RSI-nya akan break juga dari trend lainnya. Dan ini target kenaikannya bisa ya, target kenaikannya pas banget ya, sesuai dengan target. Bisa ke 3 ribuan guys ya. Cakep nih kalau dia mampu break. Tapi kalau enggak ya kita wait aja dulu. Sampai sekarang gua masih hold ya. Belum ada yang gua TP untuk Ethereum ya, kecuali Bitcoin kemarin. Oke, cakep. Jadi itu ya yang paling strong sebenarnya terhadap Bitcoin sekarang Ethereum yang pertama. Terus kita lihat yang lainnya ya.
Kita lihat Luna ya, Luna terhadap Bitcoin kita lihat. Ini akan semakin kuat Luna ini sebenarnya di sini nih. Ini adalah sebuah resistance mantap banget nih resistance-nya ya. Secara chart ini strong banget ya. Lihat. Kalau dia bisa break di situ ya. Ini kecenderungan Luna akan seperti Ethereum ya kuatnya ya. Tapi sekarang ini belum kelihatan. Terus kita lihat Solana ya, Solana terhadap Bitcoin. Boom baby, ini baru breakout juga nih. Wow. Ini akan mengikuti jejak Ethereum nih, Solana nih guys. Lihat ini Solana terhadap Bitcoin ya. Dia baru breakout juga dari descending triangle-nya ya guys ya. Tapi kalau kita lihat ini volumenya tidak sebesar waktu Ethereum breakout ya. Tapi ini juga menunjukkan bagaimana Solana ini strong ya. Dominasi Solana ini terhadap dibanding Bitcoin sekarang ini sudah menguat ya. Terus kita lihat Cake ya. Cake terhadap BTC belum benar-benar nampak sangat bagus ya. Secara tren sebenarnya dia masih uptrend ya. Ya, uptrend. Tapi ini paling bahaya ya kalau dia bisa break dari yang garis putih ini guys. Bisa dia nyungsep sangat dalam. Tapi kelihatannya dia masih strong uptrend ya. Terus kalau kita lihat bisa dibilang juga dia break dari small downtrend ya terhadap Bitcoin. Jadi sekarang juga Cake juga lumayan cukup kuat nih guys. Ya. Terus kalau kita lihat lagi TKO coba ya. TKO toko kripto terhadap Bitcoin. Nah, ini jelek banget sih. Aduh, ini polanya pun nggak kelihatan ya. Ini akan kemana gitu. Maksudnya tidak membentuk sebuah chart pattern yang menarik ya. Untuk TKO ini. Alright. Masih sideways lah. Masih ngikutin Bitcoin juga lah itu intinya. Terus next kita lihat Cardano coba ya. Alright, kalau kita lihat Cardano juga sekarang membentuk sebuah descending triangle ya, sama dengan Ethereum dan Solana ya. Tapi bedanya Cardano ini belum breakout ya dari trendline ini ya guys ya. Tapi ini berpotensi guys ya. Kalau Cardano ini breakout dari trendline ini ya, Cardano versus Bitcoin ya. Ini Cardano akan jauh ninggalin Bitcoin ya kalau dia bisa break dari trendline garis putih ini ya. Terus next kita cek BNB. Wow. Lihat. Ini juga membentuk sebuah symmetrical triangle juga ya. Yang tadi descending, yang ini symmetrical triangle juga. Binance juga sama ya, sekarang sedang konsolidasi ya. Untuk berusaha untuk ninggalin Bitcoin ya, untuk lari lebih kencang dari Bitcoin intinya. Tapi belum ya, tidak sekuat Ethereum ataupun Solana ya guys. Yang udah jelas tadi yang udah jauh ninggalin tuh Ethereum ya. Kedua, Solana udah baru breakout, baru mungkin tadi sejam yang lalu mungkin bisa dibilang. Binance dan Cardano sedang dalam konsolidasi guys ya. Kalau dia breakout dari sini ya, jauh dia ninggalin Bitcoin. Kalau dia breakdown, nyungsep lah. Lebih kencang Bitcoin naiknya. Ya. Jadi gitu dulu guys update dari gua. Semoga video kali ini bermanfaat. Semoga kalian bisa menangkap. Kalau kalian nggak ngerti, komen aja di bawah. Nggak ngertinya di mana, oke? Mungkin sampai ketemu di video gua selanjutnya. Salam cuan to the moon, guys bro, and peace.